Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah hari ini? Saya berharap tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Dalam suasana seperti ini, yang perlu teman-teman adik-adik bangun adalah tetap semangat agar imun tubuh kita tetap kuat. Baik, pada video kali ini kita akan membahas struktur teks laporan percobaan dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Seperti apa struktur teks laporan percobaan? Ayo yang sudah tahu, tidak apa-apa kita ulang kembali, yang belum untuk lebih memperhatikan. Baik, saya mulai. Yang pertama, di struktur teks laporan percobaan itu dimulai dari judul. Oke, semuanya pasti sudah tahu seperti apa yang disebut dengan judul itu kan. Kemudian yang kedua itu adalah tujuan. Nah, tujuan apa dari laporan percobaan itu. Kemudian yang ketiga, alat dan bahan. Betul sekali. Peralatan apa yang dibutuhkan dan bahan-bahan apa yang dibutuhkan dalam percobaan kita. Selanjutnya, langkah. Jadi langkah-langkah kegiatan percobaan. Oke. Nah, di langkah kegiatan percobaan ini tentu adik-adik sudah tahu bahwa di situ terdapat beberapa ciri kebahasaan. Sebentar kita bahas pada saat kita membahas kaidah kebahasaannya ya. Nah, selanjutnya hasil percobaan. Jadi setelah langkah-langkah, berikutnya adalah hasil percobaan. Berikut yang terakhir, kesimpulan. Bagaimana? Ingin melihat langsung contohnya? Coba kita lihat video berikut. Untuk menguatkan pengetahuan kita tentang struktur teks laporan percobaan. Nah, di sini ada membuat sabun mandi praktis. Kemudian di sini ada uraian sabun merupakan kebutuhan manusia yang bisa digunakan untuk membersihkan diri atau mandi. Banyak orang yang memilih membeli sabun yang ada di pasaran, padahal kita bisa membuat sabun sendiri dengan menggunakan lidah buaya. Tujuan dari pembuatan sabun dengan menggunakan lidah buaya ini adalah untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana cara membuat sabun. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini pasti judul, betul sekali jawabannya. Kemudian yang ini tujuan. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada lidah buaya, pewangi pisau dan seterusnya. Kalau kita lihat, pasti ini bagian alat dan bahan, betul sekali. Cuci terlebih dahulu, kemudian potong lidah buaya dan seterusnya, lalu peras lidah buaya yang sudah dipotong. Ada kalimat saran, kalimat perintah, kemudian kalimat larangan. Itu masuk di mana? Ciri kebahasan itu masuk di langkah-langkah, betul sekali. Sekarang kita lanjut. Sabun mandi yang terbuat dari lidah buaya telah berhasil dibuat. Nah, sudah pasti dong. Kalau begini pasti bagian hasil percobaan. Sabun lidah buaya sangat ramah lingkungan dan sangat mudah untuk dibuat. Oke, pastilah ini masuk di kesimpulan. Bagaimana? Sudah bisa? Oke, demikian. Bagaimana adik-adik di rumah? Video tadi menggambarkan struktur teks laporan percobaan. Mudah bukan? Oke, kalau belum, boleh videonya dimundurin dikit untuk bisa lebih memperjelas. Selanjutnya kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Apa saja sih yang terdapat di dalam teks laporan percobaan berkaitan dengan kaidah kebahasaan? Yang pertama, ada yang disebut dengan kata bersinonim dan berantonim. Sudah tahu kan apa itu sinonim dan antonim? Jika belum tahu, adik-adik boleh membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Yang kedua, di dalam teks laporan percobaan terdapat kata bilangan atau biasa disebut dengan kata numeral. Tentu ini kita temukan dalam bagian bahan yang digunakan. Yang ketiga, terdapat kalimat perintah, kalimat larangan, atau terdapat kalimat saran. Oke, bisa? Lanjut. Yang terakhir, di teks laporan percobaan kita juga akan menemukan banyak sekali kata penghubung. Kata penghubung ini digunakan agar sistematika yang terdapat di dalam langkah-langkah itu bagus. Mengapa? Agar antara kalimat satu dengan kalimat yang lain berhubungan atau biasa disebut dengan koheren. Oke, itulah kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Untuk bisa menemukannya, boleh kita lihat kembali teks laporan percobaan yang ada di dalam contoh yang tadi. Oke, cukup? Oke, demikian untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.